Ratusan ambengan berisi makanan dan jajanan pasar didoakan di sebuah komplek punden keramat. Tak lupa alunan musik gamelan mengiringi dengan nuansa mistis. Tak hanya itu, 2 buah gunungan berisi jajanan pasar juga dibagikan kepada warga yang hadir. Lantas, untuk apa kegiatan tersebut? Kolaborasi kesenian tradisi yang lengkap ada di desa ini. Tepatnya di Desa Delimas, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Mulai seni ketoprak, wayang orang, wayang kulit, hingga tarian ledek atau tayub semua digelar di desa ini. Hal itu diadakan pada kegiatan atau upacara bersih desa. Semua kegiatan seni budaya sebagai bentuk ucapan syukur atas kemakmuran desa itu, berkaitan dengan sebuah titik lokasi keramat di desa tersebut, yaitu Arca Tanjung Sari dan Payung Gilap. Tiap bulan Suro yang jatuh pada hari Jumat Wage diadakan upacara selamatan dan tayuban, ujar Mitro Diharjo, salah satu sesepuh warga desa Delimas yang rumahnya tak jauh dari lokasi punden tersebut. Seperti tahun ini, acara itu diadakan di lokasi di mana Arca Tanjung Sari dan Payung Gilap berada pada hari Jumat Wage, tanggal 11 Juli tahun 2025. Arca itu berada di bawah pohon delimo yang buahnya berwarna kuning seperti emas. Hal itulah yang konon merupakan cikal bakal nama desa Delimas, yaitu buah delimo seperti emas. Dulu lokasi arca ini masih angker. Menurutnya, selain angker memang sering terjadi kejadian misterius di sekitar lokasi tersebut, seperti suara-suara merintih seperti wanita yang kesakitan. Namun jika diselidiki selalu tak pernah ada wujud dari suara-suara itu. Hingga suatu saat ada sesepuh desa yang bermimpi atau mendapat petunjuk gaib, bahwa lokasi itu bisa dibersihkan tanpa harus takut dengan gaibnya. Akhirnya semak belukar yang menutupinya dibersihkan, dan mendadak ada warga yang menemukan kedua arca tersebut. Karena peristiwa itu maka warga menamakan arca itu dengan nama Arca Tiban, atau muncul begitu saja. Karena memang tanpa tahu dari mana munculnya, tiba-tiba saja kedua arca itu ada begitu saja dan ditemukan warga. Setelah peristiwa itu, lagi-lagi sesepuh desa mendapat bisikan gaib bahwa kedua arca itu harus dipelihara baik-baik karena merupakan jelmaan dari 2 putri bangsawan kerajaan. Kedua putri kabur dari istana saat masih zaman Bekel, atau kerajaan dulu, tuturnya. Bahkan beberapa waktu setelah itu, juga ditemukan sebuah arca atau patung kerbau. Hingga sekarang arca kerbau itu diletakkan tepat di tengah kedua arca jelmaan putri tadi. Banyak pengunjung asal luar desa yang sering menjadikan lokasi itu sebagai tempat untuk ngalap berkah. Bermacam doa ngalap berkah dari pengunjung yang datang. Mulai mengharap kesembuhan penyakit hingga kesejahteraan dan rejeki keluarga. Bahkan hewan ternak yang sakit sekarat pun didoakan di lokasi ini, juga banyak yang sembuh menjadi segar sehat kembali. Untuk pengunjung yang merasa doanya nanti dikabulkan maka mereka membuat sebuah nadaran yang bermacam-macam. Uniknya dari nadaran itu kebanyakan berupa syukuran yang berwujud pentas kesenian tradisional. Di antaranya wayang kulit, wayang orang, tayupan, ketoprak, dan lain-lain. Itulah sebab sampai sekarang perayaan bersih desa di lokasi selalu bebarengan dengan nadaran dan menghadirkan beragam jenis kesenian tradisional tersebut. Meskipun begitu syukuran berwujud pembacaan doa syukur lintas agama, dengan ditemani sajian nasi tumpeng serta jajanan pasar lain juga diselenggarakan. Untuk acara tarian tayubnya sendiri sekarang sudah mengalami perkembangan, yaitu hanya berupa tarian gambyong halus. Namun pengunjung yang datang selain hari-hari keramaian itu juga banyak, terutama saat malam Jumat. Khusus saat acara keramaian itu, biasanya saat waktu malam Rabu digunakan warga yang beragama Hindu untuk melakukan doa syukuran. Sedangkan waktu malam Jumat digunakan bagi umat beragama Muslim. Interaksi dan toleransi agama memang sangat dijunjung tinggi di desa ini. Ada beberapa kejadian gaib sehubungan dengan keberadaan arca itu sampai sekarang. Salah satunya adalah meskipun saat-saat awal arca itu cuma diletakkan begitu saja, namun ternyata seperti erat menempel pada batu dan lantai di bawahnya. Pernah seorang warga yang merasa sombong karena fanatik dengan agamanya, tidak percaya dengan kekuatan gaib itu dan mencoba memindah dengan cara menggulingkan arca tersebut agar jatuh. Anehnya sedikitpun arca itu tak bergeming dari tempatnya. Meskipun dicoba digulingkan dengan cara apapun. Malah akhirnya si pelaku yang kelelahan sendiri dan menyerah. Padahal saat dulu pertama kali arca ditemukan dan dipindah ke lokasi di bawah pohon itu sangatlah ringan dan mudah saja. Kini jangankan dipindah, digeser sedikit saja sangat sulit. Setelah kejadian tersebut,
Maka warga yang mencintai peninggalan leluhur mengantisipasinya kejadian serupa terulang dengan membuat pagar di sekeliling arca. Banyak kemunculan gaib dari lokasi arca yang sering disaksikan khususnya bagi pengunjung yang melakukan doa ngalap berkah. Misalnya kemunculan manusia dengan postur pendek, berkulit kuning, dan tubuh agak gemuk. Selain itu, sering pula kemunculan hewan gaib berupa kerbau atau sapi. Dipercaya hewan tersebut merupakan hewan kesayangan kedua putri, persis seperti arca kerbau yang berada di tengah kedua arca tersebut. Ada lagi keanehan yang berhubungan dengan pantangan para pelaku ngalap berkah, mereka dilarang memakai aksesoris busana sabuk yang bermotif gadung melati. Jika melanggar sering ada akibat yang negatif. Yang nekat seringnya bakal menemui risikonya, yaitu mereka mendadak sakit perut dan tidak bisa berdiri. Obatnya tentu saja dengan mengadakan ritual minta maaf di lokasi arca dengan didampingi sesepuh desa setempat. Sejak beberapa peristiwa itu, tak ada yang mencoba nekat lagi memakai gadung melati saat masuk lokasi. Sumber, majalah kisahnyata.com. Framelens Audio Visual.